Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elia Lawiyah dan Nur Hikmah dari kelompok 9 akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi dari kelompok 10 dengan judul materi Inovasi dan Teknologi Informasi dalam Komunikasi. Jadi langsung saja mengenai materi ini, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Jadi di dalam inovasi dan teknologi informasi dalam komunikasi ini mencakup beberapa materi. Yang pertama yaitu organisasi dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Teknologi informasi menggabungkan pengguna komputer serta media komunikasi lainnya, serta menghubungkan manusia dengan satu dengan yang lainnya, walaupun dalam kegiatan yang berbeda. Jadi cara berkomunikasi sangat penting dalam kegiatan organisasi karena hal ini pun untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam organisasi yang akan mereka peroleh hasilnya. Dalam posisi ini berpindah dari sudut pandang determinisme teknologi ke arah sudut pandang yang interaksi. Jadi asumsinya komunikasi ini terdiri dalam konteks sosial dan persepsinya adalah sikap dan pengguna teknologi komunikasi dalam satu konteks sosial. Jadi sebagai contoh, jadi seorang pegawai memilih menggunakan media komunikasi baru untuk pertukaran pesan. Jadi dapat berbeda dengan manajemen yang telah mereka terapkan sebelumnya. Kemudian sebagai contoh, seorang pegawai IBM menggunakan sistem pesan internal perusahaan untuk menciptakan GripNet untuk menyatakan segala keluhan mengenai praktisi atau praktek kebijakan manajemen itu sendiri. Nah, kemudian contoh lain adalah penggunaan internet atau pada tahun 1990-an yang dikenal sebagai jaringan komputer berskala besar pertama yang diperluas penggunaannya hingga ke universitas dan lembaga-lembaga penelitian dan menjadi sebuah komunitas surat elektronik. Akan tetapi, setelah berkembangnya tren kepala proyek dan kawan sejagatnya mulai menemukan surat elektronik dan digunakan sebagai alat teknologi dalam organisasi. Nah, dari contoh itu dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan kerja yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak dapat diperkirakan dan terkadang menciptakan permasalahan sosial dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, jadi di dalam inovasi dan teknologi informasi dalam komunikasi itu seperti itulah bentuk-bentuk dan contohnya. Jadi materi atau pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh saudari Nur Hikmah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Eli Alawiyah, yaitu inovasi dan transformasi dalam komunikasi organisasi. Nah, menurut Tonshock, ada beberapa faktor yang dapat merupakan kunci kesuksesan dalam suatu perusahaan, yaitu faktor yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk mendorong inovasi. Inovasi di sini dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Nah, kemudian dari kelima bagian tersebut, inovasi dapat diartikan sebagai pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di mana tataran-tataran organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu
faktor yang kedua yaitu memiliki kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kemampuan pada saat berproses dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang ketiga yaitu memiliki kemampuan dalam riset atau sains. Faktor yang keempat yaitu memiliki keunggulan dalam mengurus teknologi dibandingkan dengan orang-orang atau para pesaing lainnya. Nah, selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sesuatu yang digunakan untuk menciptakan sistem informasi yang mana semuanya merupakan perangkat keras. Teknologi informasi yang mana di sini semuanya merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan tersebut dengan menggunakan komputer dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan berbasis komputer. Nah, teknologi dapat dihadirkan untuk efisiensi kerja organisasi. Yang mana dimaksud dengan efisien adalah dapat diartikan sebagai lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah dan lebih baik. Contohnya di sini yaitu pemanfaatan sispo dalam kampus dan adanya SMS banking dalam suatu perbankan guna untuk mempermudah orang-orang melakukan kegiatan atau mencari informasi tersebut tanpa mereka harus turun ke lokasi, harus ke kampus atau harus ke bank untuk melakukan informasi atau kegiatan tersebut. Di sini bisa untuk mempermudah dengan menggunakan mencari informasi dengan menggunakan dengan berbasis komputer. Nah, itu gunanya untuk melakukan informasi lebih cepat tanpa harus turun ke lokasi. Kemudian teknologi informasi sebagai pemberdayaan organisasi dalam merespon dan memenuhi tuntutan bisnis dan untuk mewujudkan inovasi yang memerlukan pengembangan yang terencana dan terarah sesuai dengan misi dan visi organisasi tersebut. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai inovasi dan transformasi dalam komunikasi organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minsan in corpore sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.